Jadi Bang Rismond yang tidak mengenal takut itulah gambarannya. Bang Rismond bukan musuhnya polisi, Bang Rismond musuhnya orang yang ya begitu tadi, megalomania. Yang tidak sadar bahwa beliau sakit megalomanik. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu sakit rendah hati, merendah-rendahkan, nggak tahu. Dan istrinya, kalau istrinya yang nanya, Pak lah kok ya bapak kok ya meneng wae itu kenapa? Ya jawabnya yang dia nggak tahu, ya aja takon aku, takono Gibran. Ya begitu jawabannya, Bung. Nah begitulah Pak Presiden. Pak Presiden punya warga negara, namanya ilmuwan seperti ini. Apakah Pak Presiden tega tidur nyenyak, membiarkan warga negaranya, saya sebut dia ini devoted citizen, beliau itu concerned intellectual. Pak Presiden mau mengorbankan kualitas sumber daya manusia semacam itu. Jangan Pak, jangan. Iya Bung, iya, salam Bung, salam. Dari TV Anak Bangsa, kita pada hari ini ingin meneguhkan pembelaan kita. Ada bela-membela, ada. Kita membela trio RRT. Dokter Tifa sudah saya jelaskan dalam video yang direkam minggu lalu, sudah beredar, sudah tayang. Saya masih akan berbicara tentang beliau-beliau semuanya secara umum. Secara umum, baru nanti bicara spesifik Bang Rismond. Bang Rismond itu Dr. Rismond Sianipar. Beliau ahli digital forensik, ilmu yang saya tidak tahu sama sekali. Dr. Tifa sudah kita bahas, beliau ahli neuroscience. Sebutannya boleh saja, beliau itu neuroscientist. Boleh. Itu pun saya tidak tahu ilmunya. Kanjeng Roy, ilmunya telematika. Wah, itu pun saya tidak tahu. Lalu apa pembelaannya? Kalau serba tidak tahu, tidak masalah. Saya tidak ahli, tidak ahli, tidak tahu menau tentang ilmu ketiga tokoh kita ini. Tapi saya ilmuwan bidang kebudayaan. Ilmuwan bidang kebudayaan. Saya riset. Kalau menjelaskan riset mereka, saya paham. Faham-fahamnya. Kalau menjelaskan kemampuan analisis mereka, yang namanya descriptive analysis, saya paham. Kalau menjelaskan kemampuan mereka menulis laporan dengan gaya tulisan yang disebut literary writing style, saya paham. Kalau berbicara tentang bagaimana mereka memberi nama hasil karya mereka, saya paham. Itu pemberian judul, pemberian nama, saya paham. Jadi mereka itu bekerja atas dua basis ilmu pengetahuan, basis keilmuan, dua basis kesenian. Basis ilmuwan mereka menggunakan metode yang teruji, basis ilmuwan kedua, keilmuan kedua itu kemampuan mereka melakukan descriptive analysis, dan urusan dua ilmu ditambah dua seni. Seni yang kedua itu kemampuan menulis yang namanya literary writing style. Itu style penulisan karya ilmiah dalam bahasa sastrawi.
kemampuan memberi title. Oh, pemberian title mereka itu tidak konvensional seperti para sarjana pada umumnya. Buku yang sudah siap itu judulnya keren. Jokowi's White Paper. Itu seni penjudulan. Dan ada buku kedua, Gibran Endgame, itu juga seni, itu juga kemampuan seni mereka, jadi keren. Kemampuan mereka keren. Mereka ini golongan intelektual yang sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. The role of intellectuals. Mereka ini dalam penyebutan ilmu kebudayaan, saya menyebut mereka ini orang-orang ilmuwan yang memakai mahkota jiwa. Ilmuwan ya mahkotanya di jiwa, Bung. Raja-raja dan penguasa pada umumnya mahkotanya di kepala, ini mahkotanya di jiwa. Tidak bisa hilang, tidak bisa direbut orang. Karena mereka itu sebagai intelektual itu, kalau mau kita sebut namanya, mereka itu resi dalam ungkapan Jawa, ungkapan kekuasaan dan tradisi keilmuan Jawa. Kekuasaan dan tradisi keilmuan Jawa itu ada dalam sastra Jawa. Mereka itu namanya kaum resi. Oh, kalau kaum resi itu apa? Oh, itu empu. Empu. Oh, mereka ini empu. Ya, tapi bukan empu pembuat keris. Mereka itu empu kehidupan. Empu kehidupan itu rumahnya bukan di istana. Rumahnya kalau menurut Rendra itu di atas angin. Nah, silakan. Itu ungkapan Rendra tahun 80-an. Saya sudah tua, tidak senang di atas angin. Saya memberi mereka nama intelektual. Itu rumahnya bukan di angin karena mereka itu memiliki mahkota jiwa. Kemampuan keilmuan mereka itu kelas dewa. Kemampuan mereka sebagai ilmuwan kelas dewa, sebagai intelektual. Intelektual di sini boleh kita sebut mereka itu memerankan sebuah dagelan, bukan stand up komedi, mereka nggak tahu itu. Mereka itu divine comedy. Memainkan divine comedy. 3 tokoh kita ini memainkan divine comedy karena mereka itu tokoh-tokoh kelas dewa. Rumahnya pun bukan di istana, bukan di atas angin, melainkan di kahyangan para dewa. Dalam sastra Jawa itu ada penjelasan. Manusia kelas dewa itu namanya Danaraja. Danaraja itu bertempur mati-matian, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dasamuka tidak mengalahkan Donorojo. Donorojo tidak bisa mengalahkan Dasamuka. Lalu dewa turun membawa solusi. Kau pilih apa, Dasamuka? Wadah apa isi? Dasamuka milih wadah. Donorojo kau milih apa? Saya memilih isi. Wadah dan isi itu ketegangan pilihan antara eksistensi dan esensi. Dasamuka memilih eksistensi, Donorojo memilih esensi. 3 ilmuwan kita ini orang-orang yang memilih esensi. Keren toh? Keren, Bung. Inilah the interpretation of culture. Yang melakukan itu saya, orang yang belajar keilmuan dalam bidang riset, dalam bidang penulisan, dan saya belajar tentang manusia dalam perspektif bukan psikologis tapi manusia dalam perspektif kebudayaan. Itulah kemampuan saya menjelaskan mereka dan itulah sebabnya saya membela mereka. Nah, sekarang
Bang Resmond. Saya memanggil Bang. Itu tokoh ini jauh lebih muda. Tapi Gus Dur dulu umurnya 12 tahun di atas umur saya. Namun Gus Dur memanggil saya Kang. Kang. Oh. Ya maka ketemu Bang Resmond, saya panggil Bang. Bang Resmond, mari kita saksikan. Bang Resmond, ahli digital forensik. Saya tidak akan menyinggung itu. Saya hanya menyinggung sikapnya sebagai intelektual. Beliau bilang, saya melakukan penelitian. Keilmuan. Ini hidup saya. Ini senjata saya. Satu-satunya senjata saya kebenaran. Kalau saya, orang yang bergulat dalam kebenaran ini, harus menghadapi risiko besar. Oh, mana saya takut? Tidak takut, saya ada risiko. Tuh, katanya. Tidak takut. Tidur ada resiko. Ngerokok aja ada resiko, itu tersedak. Dan itu ngerokok, duduk, itu ada risikonya begitu. Bang Resmond bicara, kalau aku ini harus menghadapi sesuatu yang besar, taruhlah umpama diancam hukuman sampai mati, saya tidak akan sudi membungkuk di atas kekuasaan dolim, kekuasaan yang menindas. Saya tidak sudi. Saya tidak takut apa yang namanya risiko, bahkan kematian. Bung, statement ini apa? Dia adalah kelahiran kembali Sokrates. Ini Sokrates dalam wujud muda, dalam wujud sekarang. Sokrates itu di pengadilan Athena dijatuhi hukuman mati, dan dia bilang, kalian kira aku gemetar menerima hukumanmu? Tidak, ku terima. Kalian mesti tahu, mati itu hanyalah sebuah peaceful sleeping. Tidur nyenyak, tidak ada gangguan apa-apa. Tidur nyenyak. Bang Resmond tidur nyenyak, dan tidak ada gangguan termul. Apakah termul itu pakai nama Semar atau pakai nama apalah. Bang Resmond nggak takut. Tuh. Lalu Sokrates juga bilang, dan kalian pun tahu, kematian itu anugerah agung kehidupan. Jadi bagaimana saya bisa menolak anugerah agung kehidupan? Bang Resmond mengatakan hal yang sama dengan kalimat yang berbeda. Saya memberi ungkapan-ungkapan mereka ini dengan statement alegoris. Orang kelas dewa yang rela menerima risiko kehidupan dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Bang Resmond dalam hal ini, Bung, bukan sembarangan. Ini bukan sembarang orang. Nah, beginilah. Dia, bolehlah saya ingatkan, jangan memusuhi polisi, kasihan polisi. Polisi itu cuma alat kekuasaan. Menuduh itu bagian dari tugasnya, ya jangan disalahin. Menuduh dengan tuduhan salah itu bagian dari tugas polisi, jangan disalahkan. Lagi pula polisi itu cuma menuduh dengan hukum, dengan pasal. Anda tahu hukum itu ilmu kulit. Hukum itu ilmu kulit, Bung, ilmu kulit. Nah, yang membahayakan mereka itu bukan ilmu kulit itu. Yang membahayakan mereka itu yang namanya hakikat. Hakikat ancamannya itu tidak di polisi. Ancamannya itu pada orang yang sakit megalomania. Waham kebesaran tapi tampil membungkuk-bungkuk seperti orang rendah hati, seperti orang bijaksana, dan termul-termur menganggapnya nabi, Bung.
Nah, di sanalah ancaman. Jadi Bang Rismond yang tidak mengenal takut itulah gambarannya. Bang Rismond bukan musuhnya polisi. Bang Rismond musuhnya orang yang ya begitu tadi, megalomania. Yang tidak sadar bahwa beliau sakit megalomanik. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu sakit rendah hati, merendah-rendahkan, nggak tahu. Dan istrinya, kalau istrinya yang nanya, Pak lah kok ya bapak kok ya meneng, wah itu kenapa? Ya jawabnya yang dia nggak tahu, ya aja takon aku, takono Gibran. Ya begitu jawabannya, Bung. Nah begitulah Pak Presiden. Pak Presiden punya warga negara, namanya ilmuwan seperti ini. Apakah Pak Presiden tega tidur nyenyak, membiarkan warga negaranya, saya sebut dia ini devoted citizen, beliau itu concerned intellectual. Pak Presiden mau mengorbankan kualitas sumber daya manusia semacam itu. Jangan Pak, mesti dilindungi. Begitu Bung, begitulah Bung. Saya punya terjemahan budaya tentang Bang Rismond. Salam dari saya di TV Anak Bangsa.